kebersihan di kelas gitu ya, ada nggak ya? Oke, ada jadwal piket. Seperti kemarin pas hujan itu kan pada santri-santri secara otomatis itu apakah dipiketkan atau memang karena dia pengen membersihkan itu? Itu tanggung jawab pas tanggung jawab gitu ya. Kalau jadwal piket mungkin masih habis taktik sore gitu kan. itu tanggung jawab karena memang izin Kalau melihat segera sih ya, rasa karena kalau nggak kan licin kasihan kalau rasa terus otomatis sudah punya rasa tanggung jawab. Sampun Pak Ya, itulah jenengan. ini Saya juga mau habis kurang satu. Kita satu ini ya. Apa saja kegiatan yang dilakukan sekolah untuk mencegah perilaku adiktif di kalangan murid, misalnya narkoba, rokok, kecanduan gawe dan sebagainya. Paham? Paham toh? Apa yang dilakukan? Peraturan itu juga dibahas tentang tidak boleh merokok, dan hanya tidak membawa juga tidak membawa rokok, membawa minuman keras, membawa semuanya tidak, dan itu dalam peraturan, dan peraturan itu juga disosialisasikan baik itu kepada wali santri maupun kepada santri, bahkan calon santri dan wali santrinya calonnya itu juga kita yang mendaftar juga kita sosialisasikan itu. Jadi nanti kalau di sini nanti tidak begini. Kemarin juga ada evaluasi kerjasama dengan Puskesmas terkait masalah rokok itu. Kita mengirim beberapa ada undangan dari Puskesmas terkait masalah kawasan bebas rokok itu, dan tatkala sudah dapat pembekalan disosialisasikan ke sana. Mari Pak, jangan ngopinya keliru. 343 342 tadi keliru saya. Ya, tidak. Jadi dilarang merokok, ya. Terus ini Pak. kesehatan reproduksi. Apakah kegiatan ini dirancang secara terprogram, rutin, atau insidental? Ya, kayak mengenalkan bahaya rokok. Programnya itu kegiatannya terprogram atau secara insidental? Kalau secara keseharian itu memang kita di pelajaran di dalam RPP, di dalam silabus kita itu sudah sampaikan masalah hal-hal yang memang menyimpang itu kita menyampaikan kepada anak-anak untuk dihindari. Adapun kalau misalnya terjadi hal seperti itu kita nanti insidental, ada kasus secara langsung itu kita tangani secara itu. Jadi secara terprogram lewat pembelajaran, ya? Itu ada kita langsung secara insidental juga. Yang insidental berupa apa? Berupa penanganan khusus dan sekaligus penindakan. Dilakukan secara khusus dan penindakan. Kemudian apakah seluruh murid mengikuti aturan tadi? Semua murid mengikuti ya? Tidak ada yang melakukan itu. Kemudian selain tadi ya, selain pembelajaran, selain sosialisasi, ada enggak kegiatan lain yang dilakukan oleh sekolah? Konseling. Jadi konseling dari di mana bagian kesesuaian dari sini itu bagian BK itu bikin konseling, mereka mengidentifikasi misalnya beberapa anak yang memang
barangkali ada masalah atau indikasi ke sana itu langsung dipanggil, diberi pencerahan. Tadi misalnya terjadi sesuatu itu langsung ada penanganan dari medikasi. Ya. Jadi beda langsung berperan ya. Sekarang media apa yang digunakan untuk mengenalkan atau mengedukasi pencegahan adiksi tadi yang digunakan setelah loh? Video penjualan. Ada video ya. Video penjualan. Nah, mungkin karena video, nah jenengan saat memutar video di depan anak tentang pencegahan adiksi itu, jenengan dikomunikasikan, ya, sosialisasi pencegahan adiksi. Nah, ada laporan seperti itu, nggih Pak, ya. Jenengan memutarkan video, jenengan enek, muridnya enek. Pas video, ini ketok video pas screenshot ini, video cegah adiksi, ngerti nggih? Nah, sekarang ada adiksi, ada reproduksi. Ya, ada reproduksi, ada adiksi. Nah, sekarang bagaimana nih mengenalkan kesehatan reproduksi kepada anak? Ya, gimana? Coba ceritakan. Kembali kalau masalah reproduksi kembali kepada PPP tadi. Kita memang memberikan muatan-muatan agama yang juga memberi batasan masalah pergaulan dan sebagainya. Lewat pelajaran ya. Pelajaran apa yang sering menyampaikan itu? Ini fikih sama hadis. Fikih, hadis, apa lagi? Biologi ya. Biologi. Oh, saya sama biologi. Iya. Wong anakku neng mahasiswa malah foto. Reproduksi lale apalmu kuwi. Apalagi pelajaran fikih. Kalau mengundang pihak luar, nah, ada nggak? Pernah nggak tentang kesehatan reproduksi? Ada. Dari Puskesmas. Dari Puskesmas pernah menyampaikan itu. Jadi yang dihadiri oleh semua siswa. Nah, ada materi dari Puskesmas reproduksinya. Nah, ini kapan dilaksanakan? Jenengan kirim fotonya, foto namanya ya, edukasi reproduksi atau penyuluhan kesehatan reproduksi dari Puskesmas tanggal berapa, ya. Syukur enten undangane, enten fotone, enten daftar hadir sosialisasi kesehatan reproduksi. Atau nek pas itu lebih bagusnya video atau pas pengajian ada suplian materi tentang kesehatan reproduksi dari Ustadz, itu juga boleh, ya. Ini juga ada kegiatan mana kelas 12 sebelum mereka lulus kan ada kayak pembukaan pranikah. Ya boleh, Bisa ya? Boleh pernikahan itu antar video ini yang paling buatan video ini yang langsung menyampaikan itu deh kesehatan reproduksi. Yang terakhir Pak, ini saya lihat ya, apakah dengan cara tadi, dengan cara penyuluhan, pembelajaran itu berdampak pada tingkat pemahaman murid? Murid jadi paham nggak tentang reproduksi? Ya tentunya karena mereka diberi materi, Ya. itu setelah visual, mereka menambah pemahaman bagaimana ternyata nyatanya seperti itu yang namanya reproduksi dan lain sebagainya. Karena mungkin kalau di pelajaran tadi fikih, hadis, tafsir itu kan hanya kebanyakan di materi. Ya. Kalau ada penyuluhan seperti itu mereka melihat realnya seperti apa, sehingga mereka sedikit lagi membantu memahamkan. Murid paham. Setelah mendapatkan penyuluhan reproduksi, bagaimana respon murid? Muridnya gimana? Ya mereka menjaga diri mereka dari hal
tentunya bersifat Ada nggak jenengan pernah nggak video murid, Duk atau Mas, sabare kowe untuk materi tentang reproduksi, coba pendapatmu bagaimana? Ini pernah video kan tadi? kalau itu hanya kalau mau video belum, kalau sebatas menanyakan itu menanyakan. Nah, buat ini jangan mereka menanyakan kan video. kalau di video bisa soalnya Boleh lah, boleh. Gimana pemahamanmu tentang reproduksi remaja? Video sing apa nggih? Kan ukurannya gitu, pahamnya. Bukti ini paham tentang reproduksi kan video itu. Nek mung sudah ada kan kurang yakin kan. Jadi murid-murid sini coba nanti saya minta videonya ya. Jadi pemahaman siswa tentang kesehatan reproduksi dan komitmen untuk mencegah adiksi ya. Coba narasinya. Pendek-pendek aja apa lah, 1 menit itu kalau saya 1 menit itu paling 1 menit lama, udah lama itu. Jadi video putra putri tentang pemahaman reproduksi ini biar kami ya punya. Tapi itu nanti kalau kalau videonya diunggah di putra itu kegedean, maka jangan simpan di drive itu, linknya disematkan, link video pemahaman siswa tentang kesehatan reproduksi. Tepat 3 jam kita wawancara dengan pengelola. Wah, kayak di sidang. Nggak apa-apa. Ini tinggal butir satu, Pak. Satu ini yang belum diisi karena murid. Cuma 6 pertanyaan. Ya, itu pun bisa dipadatkan nanti sama. Ada paling murid jarang. Ini kalau tak maaf saya. Halo, Assalamualaikum. Murid sudah ada. berarti setelah ini Halo. Ada murid. Habis itu murid cuma 20 pertanyaan. Halo, ya. 20 menit pertanyaan murid. Halo, ya. lima Murid C ya. 55 atau Murid C aturannya 5 Halo? 5 C. 5 C. Pertanyaannya bareng. Ya, halo. Pertanyaannya podo. Nyuwun ces nih ngarek terus jawab tak ces. Surat keterangan kuliah. Ini siapa Nji? Siapa terus apa ininya? Nje. Saya sudah mengisi linknya, sudah saya masukkan ke websitenya. Tapi kan saya harus minta bukti dari adminnya untuk surat keterangannya itu yang ditandai dosen itu. Tanda. Oh, ini Pangapunten, putra panjenengan itu mahasiswa semester berapa? Prodinya apa? Oh, semester 5 nggih. Oh, nggih. Gini Pak Pangapunten. Ini kan saya kan terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Jadi mungkin untuk link yang panjenengan ceritakan sebetulnya enggak ranah saya untuk itu karena saya kan penerimaan mahasiswa baru untuk semester 1 dan seterusnya. Info PMB nggih. Mungkin itu nanti ke fakultas biasanya Pak. Nanti panjenengan informasikan ke putranya untuk minta nomor adminnya dari fakultas mungkin untuk yang membuatkan dan seterusnya itu. Untuk terkait link seperti yang jenengan ceritakan ke saya itu pangapunten saya nggak tahu sama sekali karena saya dari tim PMB penjaringan mahasiswa baru bukan secara umum karena itu sudah ke fakultas biasanya pun seperti itu Pak Pangapunten. Nanti lewat putranya saja yang ke fakultas untuk menanyakan itu. Ngoten Bapak. J. Saya nggak tahu Pak. Oh ngoten J. Kalau terkait itu Pangapunten saya nggak tahu informasi itu Pak, karena mungkin beda divisi Pak. Ngoten. Jadi nanti lewat putra panjenengan saja. Mohon maaf ya Pak ya. Saya nggak bisa beritahu ngoten J. J, ini untuk penerimaan mahasiswa baru info PMB J. Ngoten J Pak nggih.
Nggih, siap. Nggih. Enggak apa-apa, nggih. Nggih, Pak. Matur. Ortu cuma 6. Ora. Ortu. Nggih. Ini biar ortu dulu. Monggo, nek punya ada ya. Ada. Oke. Waktu dulu aja supaya enggak lama-lama gitu, Pak. Mungkin ortu selak ning ndi. 1. Oke. Oh, jenengan mau 3. Oke, siap. 5. Oke. Telu. Wah, Ngalahi diberi ora oke, Pak. ora. Nggih, Pak. Kula matur nuwun banget ya jenengan sistematika seperti ini tadi. Kula mboten kelab. Biasanya kan kula nameng macani ini Pak. PDF. Jadi, Dari panduan itu. pripun? Saking manual. Nggih. Ning kene ku ini Lah nggih. jikuke ning SL11 Nggih. Aing mulai rada anu, Pak. Mboten sregep tadi arep print arep anuan iki wah wis. Mono wae. ya kira kayak ini pengalaman waktu anu SM SM kemarin. nggih. Oh. Wah, ya wis Mas, Ibu. Nuwun ya. Saya tak ke belakang dulu. Nggih, Pak, monggo, Pak. Ini muridnya 55 piye kok sedeng. Pripun, Pak? Murid iki piye? Nggih. Sarok rono. Nggih, niki anu mawon Birien 5 Ciro Lupatmo ngoten to, Pak. Nggih, radio iki mboten napa-napa. Mboten dipoto tok, iki telu tok. Pokoke sing iso jawab. Sami mawon yen jawab mboten saged jawab kabeh. Di tangwati namine mawon 5 itu namanya siapa saja. Iya. Terus wis koredaksi hasil wawancarane 1 gitu loh. Nek kalau ben 3, saat ini kok 5 ya Bang? Iya, iya. Kalau mangnya 3 lho. Ketoke liyane rung karwan mikir ngene iki. Duh mene mulane do. Wah aku ora iso munggah, cukup giling bae kegedean. Nggih, soalnya nek jenengan ngeling apa? Nyeten iki kan mboten masuk ke Google Drive jenengan, tapi Google Drive Ini saya lembaga. Punya Nggak link jenengan lagi ya. Tapi kan namanya itu kan nama lembaga sama Pak. Pemilik. Yang penting di open access kan lho maksudnya. iya. Mungkin nek pun dadi upload tak. Nggih. Dan maksudnya teman asesor lain belum tentu punya ide, bingung nggak ada foto RPP dhewe, golek narasi dhewe niku. Ini cepat, mungkin pas damel ini kan bet. Jiko kita kan Aja diparingi link napa foto-foto peranu niku. itu untuk kan setiap nanti bukti saya detail. butir itu kan sudah ada fotonya Nggih. dan narasinya. Nggih. Terus ada nek video ya link. Nggih. Oh, ada berarti bukti terkuat toh, Pak? Napa Iya. bukti semua dimasukkan enggak? Semua. Kayak RPP, saya misalnya ada bukti RPP. Kan tadi di Berarti dijadikan satu nggih. Di dalam RPP ada linknya, ada ngoten mawon nggih. RPP-nya yang mau nyangkut misalnya kayak rumusan tujuan, jadi RPP-nya satu, contoh ada tujuan, terus ada lagi guru saat pembelajaran menyampaikan tujuan, mungkin video, cukup lihat videonya. Mungkin dilalah angsal sing saya Pak. Mungkin nek panjenengan nang PKBM. Terus dari nanti tak jadi. Mungkin pas nang PKBM. Wah, bukti niku mining banget. Malah kita itu
bingung untuk cari datanya opo, mengaitkan opo gitu kan. Oh, dia harus tahu ya ini PKB. Sering Pak kan. Oh, iya. Asli saya dari PKP Pak, mboten paut Pak. Oh, Nek pondok dilalah sini niki alhamdulillah saged samalah paling tidak. beres ya. Kondisi Mas. Buat tekan iki. Halo. Makanya aku kira bukain. Oh, ini ya Ibu anu ya, wali murid. Oh, sebentar ya, Bu. 3 jam wawancara dengan penyelenggara baru. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Bisa berbicara dengan Bapak Oka Irmadi. Ya, betul. Ya, Pak Oka, perkenalkan kami dari Bank Mandiri dengan berita yang bertugas Pak. Ada informasi untuk Bapak Oka dan Bapak kami, boleh diluangkan sebentar waktunya. Mohon maaf ya Mbak ya, saya baru kerja itu. Mohon maaf ya. Iya, 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 oke ya. Oh siang. Bu, mangga, Bu. Teng mriki. Nah, sini. Orang tuanya ada datang. Orang tuanya ada datang tuh. Oke, Saya monggo. sini. Tanya ini nomor. Ya. 134 keluarin 134. Monggo Bu, Bendara, Bu. Bendara. 134. Dua ini Pak. Oh, panjenengan. Paket panjenengan. Paket C panjenengan. Paket BJ. Oh iya. BJ. Iya. Nanti kalau ada kekurangan keterangan nanti kan walinya ada yang lain. Jadi Bu, mohon maaf ya kami meminta waktu panjenengan. Kami dari lembaga
visitasi akreditasi BAN PDM Jawa Tengah. Tujuannya kami berdua datang ke sini untuk melakukan visitasi terkait dengan kebutuhan berbagai data yang nantinya akan diakumulasi untuk memberikan penilaian terhadap pondok ini. Jadi nanti mungkin saya dan Pak nanti perkenalkan, nama saya Oka Irmade, kemudian sama Pak Muhari, nah kami berdua dari BAN PDM, tujuannya untuk meminta bantuan panjenengan berdua yang mewakili putranya ada di pondok ini dari paket C dan paket B. Kami nanti akan memberikan beberapa pertanyaan. Oh iya, siap. Nanti kami mohon kerjasamanya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang kami berikan, tidak banyak dan tidak usah tegang, santai kemawon, gitu enggak. Supaya nanti data yang panjenengan berikan ya ketika menjawab pertanyaan dari kami itu bisa lengkap. Tujuannya apa? Ketika data itu lengkap sehingga kita bisa menulis laporan dengan maksimal. Harapannya pondok ini mendapatkan predikat yang terbaik. Maka dari itu saya minta bantuan panjenengan untuk menjawab pertanyaan kami sebagai bukti data jawaban yang bagus tentunya ya. Ada yang dibuat-buat, jangan dikurangi, jangan ditambahi supaya sesuai. Karena perlu cross check juga, dari pengelola tadi jawabannya seperti apa, dari pengajar jawabannya seperti apa, dari orang tua jawabannya seperti apa. Kalau dari pengelola sama pengajar sudah sama jawabannya, kemudian dari orang tua berbeda itu kan, nah seperti itu. Jeh, ngaten Bu, siap Jeh. Panjenengan 134 orang tua dari siswa Muhammad Azhar Nur Abidin. Muhammad sinten? Azhar Nur Abidin. Azhar Nggih, Nur Abidin. Nur Paket C nggih. Paket C. Panjenengan Ibu? Nggih, Iqmal Abdul Mujib paket B. Panjenengan Bapak putra dari Hadi Alam Mujahidin. Haji Alam Paket B. Nanti pertanyaannya mungkin sama, nanti jawabannya berbeda-beda. paket B. Oh, Bapak ngeluh gitu Mun. Oh, sekalian kula tulis. Paket no B. Muhammad Al-Fatih. Kenapa saya tulis nama siswanya? Karena kalau saya tulis nama orang tuanya takut ada yang sama mengajar sama pengelola, takutnya nanti supaya lebih Paket apa Pak? Paket B. Paket B. Panjenengan keseharian di rumah atau bekerja? Di rumah. Panjenengan mengajar di mana? Di sini. Oh, di sini. Di SD. Oh, di SD. Oh, di SD. Ada SD-nya tuh? Ada SD baru 3 tahun. Oh iya ya. Kita mulai ya. Santai kemauan Bu. 134 ya, terkait dengan hasil penilaian dilaporkan secara informatif. Nah, ketika panjenengan semua ini kan menyekolahkan atau menitipkan putra putri panjenengan ke pondok ini. Nah, kan dalam proses pembelajarannya itu kan ada evaluasi ya dari pondok kepada santri, apakah capaian evaluasi pembelajaran dan seterusnya itu disampaikan ke orang tua dalam bentuk apa penyampaiannya? Panjenengan rumiyin Bu nggih. Selama ini ada rapor UTS dan semester. Nggih. Jadi satu semester 2 kali. Oke. Kemudian ada
wali santri yang besar meliputi satu pondok dan grup wali santri per kelas. Nah, untuk di kelas itu biasanya wali kelas melaporkan terutama kalau yang di rapot itu kan nilai akademik. Nah, untuk yang di wali kelas itu biasanya terutama di capaian hafalan dan hal-hal yang berkaitan dengan capaian kelas atau kegiatan kelas. Misalnya anak-anak ikut lomba, minta doa, kemudian ketika ada yang menang disampaikan di situ, atau anak-anak ada kegiatan apa, biasanya diinformasikan juga. Jadi kami tahu keseharian anak bagaimana dari apa dari apa yang disampaikan wali di grup, kemudian untuk bukti pencapaian akademiknya ada di Siap. Panjenengan sama? Ada ya penambahan ya? 3 bulan aja baru ya. Baru masih sekedar informasi di grup wali kelas. Ada WA-nya berarti ya? Ada WA grup. Ya. Sama waktu penjemputan, jadi baru sekedar itu Iya. Grup. Jadi di grup WA itu ada pemberitahuan berkala ya, terus menerus ya tentang putra putri nipun. Oke, panjenengan Pak, ada tambahan ya? Sebenarnya anak saya ini baru kelas 1 ini. Tapi dulu saya pernah punya anak yang sudah lulus dari sini. Pengalaman saya bertahun-tahun ini anak saya juga bisa di UTS itu ada laporan, nanti ya sendiri juga ada laporan, mungkin di grup juga laporan tentang perkembangan tatib anak yang di Indonesia sampai sekian. Dan banyak hal itu ya kegiatan saya kadang-kadang di-upload juga oleh para ustadznya di grup wali santri. Oke. Ketika menerima rapot itu kan ada catatan rekomendasi sih. Oke. Catatan rekomendasi. Kalau memang kurang ya pasti akan memberikan semangat. Oh, iya, ya. Dan panjenengan memahami nggih isi rapot itu. Capaiannya sekian, terus deskripsi sudah bisa dicerna ya istilahnya bahasanya mudah, padat, informatif, kan nggih. Panjenengan merasa terbantu nggak dengan rekomendasi ketika rapot itu ada rekomendasinya itu, deskripsinya itu? Biasanya kalau memang kurang belajarnya ya nanti misalkan bulan ini kurang, nanti kami akan menyusun pas itu temuan kesimpulan itu ya ada jangan ini mereka. Oh, iya. Gimana? Ada tambahan? Kalau dulu waktu saya kecil itu kan rapotnya cuma angka merah sama hitam, itu enggak ada deskripsinya. Terus masukan guru ya juga baik, tertib cuma gitu-gitu ya. Terus sekarang kan sudah berbeda ya, lebih komunikatif informasi itu. Ini kami terbantu komunikasi dengan wali kelas itu bagus. Jadi ketika ada keluhan dari anak, misalnya tiba-tiba penjelasan, menanyakan anak ada masalah apa, kemudian kami bisa menyampaikan kepada wali kelas, ini anak saya begini, minta tolong ya Ustaz, dan biasanya langsung diakomodir oleh wali kelas. Jadi sejauh ini saya merasa anak saya di sini betul-betul dimong oleh para asatidz di sini. Nggih, sampun Pak kula Pak. Ya. Pak Pengelola nggih, sampun. Oh, gitu. Iya. Bukan kehilangan ya, mungkin ketelisut. Oh, iya. Iya. Ini kita masuk loncat Pak, ini nomor loncat jauh. Yang tadi dari 134 sekarang bukan 141 lagi, langsung 144. Ada fotonya Pak? Di foto nggih? Ada ya rekaman di foto. Ketika proses wawancara di agak sini aja. Saya izin pesan. Nggak apa-apa Bu, nggak masalah aja. Pakai yang Makanya fotonya dari sini yang cowok aja nggak apa-apa. Dari sana ke sini. bahas siapa ya? Ya, monggo Pak, monggo. Betul nggih. Nah, pertanyaannya itu betul medeni lho. Tenang ya lah. Apa nilai karakter ya,
nilai atau karakter penting yang sering ditekankan di sekolah tempat putri Bapak Ibu di sini? Karakter apa yang ditanamkan di pondok pesantren ini? Monggo dibantu. Ya. Apa? Kalau saya melihat yang jadi kebetulan anak saya 6 itu semua saya sekolahkan di sini. Alhamdulillah dari 6 itu 5 anak selesai 30 juz di sini. Jadi saya merasa kalau untuk kepuasan konsumen di sini saya merasa sangat puas. Nah, tadi apa? Kan saya melihatnya di sini itu ada tahfidz, kemudian ada pembentukan karakter dan ada ilmu agama, ada ilmu formal sehingga mereka bisa mengajar sekolah. Nah, yang saya lihat dari anak-anak saya itu setelah di sini, mereka itu sikap kepada orang tuanya lebih baik, lebih hormat pada orang tua. Kemudian saya melihat ketika mereka di sini juga sikap mereka kepada ustadznya itu kelihatan ada hormatnya terlihat. Ya, tadi jadi ketika di rumah pada orang tua, ketika di pondok kepada asatidz. Kemudian untuk pekerjaan rumah juga lebih lebih pengertian gitu orang Jawa bilang. Membantu pekerja rumah ya. Kemudian untuk amalan sehari-harinya juga berjalan dengan baik. Bapak Ibu kan sudah menyampaikan, oh dari sini tuh anaknya bisa hafal 30 juz, kemudian peduli terhadap kegiatan di rumah. Ibu tahu bahwa sekolah ini menanamkan karakter yang mulia tadi itu dari mana? Kan visi dari sekolah ini kan salah satunya itu. Kan ada 3 pilar. Jadi dari ilmu tauhid, agama, akhlak. Agamanya termasuk akhlaknya juga dan ilmu. Jadi saya yakin bahwa di sini mereka akhlaknya akan diperbaiki, akan dibentuk karakternya. Dan kebetulan saya kenal seperti Pak Sidi tadi, saya sudah tahu karakter beliau. Setelah saya saya juga sudah tahu karakter beliau. Jadi saya melihat memang guru-guru di sini itu bisa diharapkan bisa memberikan contoh kepada santri. Di karakter ini. Oke, monggo. Saya di sini juga ada itu pengajaran kepada anak untuk kegiatan sehari-hari. Misal mereka itu punya jadwal khusus untuk tiket kamar mandi, kemudian dilatih untuk membersihkan kamar mandi. Bahkan kalau di sini mereka ada laundry sehingga anak-anak sudah dilatih untuk mencuci baju mereka sendiri. Ada latihan-latihan karakter kemandirian di sini. Mungkin juga mereka biasakan bertemu dengan guru untuk salam dulu senyum di tangan itu biasakan sehingga kata istilahnya itu sifat untuk menghormati orang tua itu mungkin adalah akhlak yang bagian yang saya di sini. Jadi murid putra ibu itu ya tadi sudah membantu, sudah punya karakter bagus, sudah mandiri ya, bisa menjadi sudah bisa mencuci sendiri ya, karena tidak ada laundry ya. Gitu. Menurut penilaian ibu, apakah guru di sini itu sudah benar-benar menjalankan tugasnya membentuk kemampuan dan karakter muridnya? Guru-guru menurut penilaian jenengan? Kalau menurut saya sudah berarti saya sebenarnya bahwa guru di sini memang punya karakter yang baik dan beliau itu bisa memberikan contoh kepada murid untuk mempunyai karakter yang baik. Dan tadi kegiatan harian misalnya sholat dan sebagainya memang asatidnya itu kalau yang saya lihat ya memang ngoprak-ngoprak anak-anak, mendorong ya, mendorong anak-anak untuk melaksanakan. Kebiasaan baik gitu ya. Apakah Ibu melihat adanya kesinambungan antara pembelajaran di kelas, kemudian pendukung pembelajaran di kelas namanya ekokurikuler dengan ekstrakurikuler? Ada enggak?
dengan karakter tadi. Ada kan untuk yang tingkat yang paket C itu kan ada kewirausahaan dan salah satu misi pondok ini kan memang tadi membentuk santri yang mandiri dan punya kemampuan kewirausahaan. Ya, untuk membentuk karakter mandiri ya. Mandiri. Ini untuk dari saya. Ibu tahu enggak putranya itu ikut kegiatan ekskul apa di sini? Saya di sini kan kelas 2, jadi dia bagian OSIS. Di OSIS dia bagian bahasa, kisah bahasa dan kisah makanan perpustakaan. Ikut kegiatan OSIS nggih? Iya, pengurus OSIS. Ya. Cukup, Bu. Matur nuwun. Nggih. Masih. Mas, saya masih 2. Iya, Dina masih. saya 1 selesai. Masih nanti. Kita break dulu. Dulu ya, Bu ya. Nanti ada 4. Lanjut. Ada 2 pertanyaan dari saya, 2 pertanyaan dari ini. Apa sekalian dihabiskan? Monggo, kalau paling 10 menit atau 5 menit. Sekalian. Saya nggak enak udah nanti nunggu terus jadi panjang-panjang. Telu. Nggih. Karak sini ya. Oke, 5 menit 7 menit lah. Ya, Nggih, ya, tak pertanyaan tak dedekke siji kan cepet ngono nggih. Supaya nanti panjenengan bisa ini nggih, enggak terpancang gitu nunggu-nunggu kasihan. Lebih dalamnya ya. Nggih, 261 nggih, Bu. Untuk wali terkait visi misi. Tadi panjenengan sudah membahas sedikit mengenai visi misi apa saja Bu visi misinya tadi? Visinya Nggih. unggul dalam Akhlak. Hafal tafsir. santun dalam dakwah, mandiri dalam kehidupan. Unggul dalam Unggul dalam dakwah. ilmu dan hafalan Al-Quran. Ilmu dan hafalan Al-Quran. Siap. Nah, panjenengan tahu visi misi ini dari mana? Dari sosialisasi atau dari mana saja? Dari sosialisasi kan kalau SPMB itu ada brosur-brosur yang disebar biasanya secara online dan visi misi pasti ada di situ. Brosur online, terus dari mana? Dari IG, dari YouTube juga, dari medsos-medsosnya YouTube. Kemudian setelah masuk kan ada pertemuan rapat wali perdana, di situ biasanya mudir menyampaikan tentang visi misi itu. Jadi rapat ya, pas rapat ya. Iya, menyampaikan supaya wali murid bisa sejalan visi misinya dengan visi misi pondok. Kegiatan yang ada di pondok ini sudah mencerminkan visi misi je, menurut panjenengan? Menurut panjenengan sudah? Panjenengan sudah ya. Oke. 261 sampun, Pak. Ya. Sekalian saya lanjutkan nggih. 3221. Sekarang 3221. 3221 ortu. Nah, 3221. Nggih, sekarang 3221. Terkait dengan kebijakan pencegahan, penanganan perundungan dan kekerasan. Karena di luar itu terkait pondok itu stigmanya kan terus kekerasan senior junior dan seterusnya itu deh. Panjenengan tahu tidak apakah di pondok ini ada pernah kasus perundungan atau kekerasan yang terjadi? Kalau kekerasan setahu saya tidak. Perundungan juga setahu saya tidak. Ya mungkin kalau santri namanya santri laki-laki atau masih laki-laki kadang saling mengejek atau saling itu kan biasa, tapi kalau saya melihatnya belum sampai tahapan perundungan ya. Juga anak-anak diajarkan untuk menghormati yang lebih tua dan sayang pada yang lebih muda. Ya, kalau ada yang mengejek dan seterusnya itu bagaimana itu tanggapan dari pihak pondok terkait keadaan seperti itu, atau didiamkan saja atau seperti apa? Kan ada wali kelas tadi yang seperti
semacam jadi bapak dari anak-anak yang di dalam kelasnya biasanya langsung ditangani oleh wali. Oh, langsung ditangani, Dan ya. ada bagian pesantren juga yang apa kan tetap ada sanksi-sanksi. Alhamdulillah. Ada yang menambahkan? Teman-teman? Maksudnya masih ini ya. Oh, nggih, belum ini belum informasi belum. Ajaran Pak? Ya, mungkin tidak ada tempat yang sempurna enggak Pak. Jadi saya kira ada yang seperti itu. Dan saya juga pernah mengerti sendiri ya, pernah melihat. Nggih. Kemudian biasanya kami sekarang ini dengan CCTV sangat terbantu. Kalau ada hal yang kira-kira kemudian langsung misalnya itu bisa melihat menghubungi kelas. Nggih. Kalaupun misalkan laporan dari anak kepada wali kelas, maka langsung ditangani oleh pesantren untuk diselesaikan. Alhamdulillah bisa begitu. Dulu anak saya juga pernah mendapatkan yang pertama. Iya. Jadi penyelesaian cukup bagus dari semua pihak pondok pesantren. Bahkan waktu itu betul-betul turun tangan diri untuk menyelesaikan informasi kelas. Berarti intinya tidak ada perundungan, dan jika pun ada, meskipun kenakalan remaja yang secara umum itu segera ditindaklanjuti dengan baik gitu nggih. Dengan adanya pengawasan CCTV, wali kelas membantu seperti itu. Untuk peraturan pedoman untuk penanganan perundungan dan seperti itu, panjenengan pernah diceritani atau melihat sendiri enggak lembaga atau pondok ini punya panduan atau pedomannya terkait penanganan itu, ada sanksi-sanksinya? Sanksinya ada. Ini memang sanksi bagi santri yang memberikan temannya. Oh ya. Berarti panjenengan tahu nggih kalau itu ada sanksi dan ada peraturan yang pencegahan. Ya, karena orang tua itu kan harus dalam keadaan nyaman dan aman ketika menitipkan santrinya. Oh, di pondok ini ternyata peraturannya dijalankan dengan baik, pengawasan ada dan seterusnya, kan membuat kita itu yang menitipkan itu semakin percaya, tenang, seperti itulah harapan dari instrumen ini. Sampun Pak. Nggih, monggo. Kalau yang tahun ini kelihatannya tidak ada, tapi anak saya yang sebelumnya itu ada buku tata tertib yang dibagikan kepada santri dan dibawa pulang di awal. Jadi kami orang tua juga membaca, kami tahu oh memang ada. Jadi kalau anak saya melanggar begini nanti ada sanksi begini. Anak tahu, orang tua juga tahu. Ya. Nah, saya juga masih 2. Iya, mau Pak. Sekarang kembali 262. 262 dulu ya. 262. Ampun tegang Bu. Kula mboten medeni. 262. Bu, mau tanya ini. Kita tulis ortu. Pertanyaannya gampang kok. Dari mana Ibu tahu ya, dari mana Ibu tahu tentang program sekolah atau program pondok? Dari mana? Tadi dari brosur-brosur, kemudian medsosnya pondok, kemudian ada sosialisasi dari mudir ketika rapat pertemuan wali yang pertama, dan setiap ada program baru disampaikan di grup. Iya. Sosialisasi dari mudir dari brosur, medsos, sosialisasi dari mudir, WAG. Nah, medsosnya apa Bu? Medsosnya Aliklas. Aliklas menjelaskan untuk yang itu. Enggak. Jadi dia aktif buka. Saya follow, anak saya ada di mana, saya pasti follower ya. Follow IG-nya dan saya. Ya. Bu, jenengan tergabung di grup WA enggak? Iya. Ya tadi ada grup WA kelas, ya. ada grup WA yang besar. Yang semua orang tuh di GWA Ponpes dan Ponpes dan wali kelas ya. Jadi grup besar dan grup kecil ya. Misalnya jenengan pengen anaknya apa, terus bagaimana jenengan berkomunikasi dengan sekolah?
ketika ada Ya, misalnya terkait dengan kebutuhan belajar anak, bagaimana jenengan mengkomunikasikan dengan sekolah? Tergantung itu hubungannya dengan siapa ya, misal ada Oke. hubungannya dengan Tafid, Nggih. ada hubungannya dengan Tafid, maka saya menyampaikan pada ustadz yang menangani. Ketika hubungannya dengan KPM, maka saya menyampaikan kepada kepala sekolah. Misalnya Kepada Tafid, berkepentingan Tafid langsung dengan Ustadz Tafidnya ya. Tafidnya. Ya, sekarang pernahkah Ibu diminta memberikan umpan balik terhadap sekolah? Sekolah ini menurut jenengan piye? Ya kalau dari wali kelas biasanya menyampaikan silakan kalau ada usulan. Kalau saya sendiri ketika saya punya sesuatu yang ingin saya sampaikan ya saya menyampaikan tadi, misalnya itu hubungannya dengan KPM, saya menyampaikan ke kepala sekolah tanpa diminta, saya sendiri yang usaha aktif. Kalau dengan keseluruhan ya saya menyampaikan ke manajer. Ya. Memberikan umpan balik atas inisiatif sendiri ya Bu ya. Nah, ya sebetulnya kami juga ditawari kalau ketika rapat bersama ada penawaran umpan balik, tapi kalau yang insidental tadi saya inisiatif sendiri. Ya, tadi Ibu memberikan umpan balik. Oh, sekolah ini sebaiknya misalnya untuk Tafid sebaiknya kalau sehari hanya 1 juz, 2 juz itu misalnya loh ya. Nah, terus Ibu pernahkah orang tua itu dilibatkan sebagai narasumber belajar di kelas? Umpama jenengan ahli, jenengan Tafid, terus diminta Bu tolong sekali-sekali mendampingi anak menghafal di sini. Itu ketika anak saya yang sekarang kelas 11 itu selesai 30 juz, dia setoran di depan teman-temannya di masjid. Kemudian saya diundang, saya diminta hadir. Jenengan ya Mak? Ya. Oh, ya, itu contohnya. Nah, mungkin ada lagi selain menghafal. Ibu jenengan belum ya? Dan pernah apa Mas? Pas pembelajaran itu? Saya di sini Mas juga di depan ngajar gitu. Secara resmi. Ya, misalnya pas jenengan sebagai narasumber ngajarin apa? Pernah ngajari sesuatu apa? Ya, saya dulu sebenarnya ada uniform multi Bapak, jadi sebentar sekali saya itu diberi untuk ngasih tausiah kepada anak-anak tiap Jumat pagi. Durasinya sekitar setengah jam dulu itu. Mungkin sempat ini terhenti, mungkin digantikan oleh satu yang lebih muda. Ya, jadi pernah ya. Pernah enggak dimintai beban oleh pondok? Bu, jenengan kudu bantu sampeyan beban pondok. Pernah dibebani pondok enggak? Bukan beban ya, karena kita melihatnya itu kan kesempatan kita untuk beramal. Jadi pondok tidak menekankan harus memberi, tidak, tapi memberikan kami kesempatan untuk ikut andil dalam program-programnya pondok. Tetapi diberi kesempatan untuk berani ya. Tapi merasa diberi kesempatan beramal kan ya. Wah iya, basis pondok ya amal. Gitu. Apa-apa katanya dengan amal. Iya. Ya, Ibu jadi sudah saya dapatkan Ibu terlibat dalam pembelajaran tadi, contohnya menyimak anaknya menghafal ya. Sekarang saya masuk ke 3.12.2. 3.12.2 ini yang terakhir ya Bu ya. Nah, setelah itu Ibu bisa pulang, tapi jangan bawa pulang anaknya ya. Biar di sini aja 3.12.2 nggih. Nah, ini 3.12 Bu. Orto.
Apakah Ibu pernah mendapatkan undangan ya, isinya sosialisasi pencegahan perundungan? Undangan sosialisasi pencegahan perundungan. Seingat saya belum. Belum pernah ya. Tapi ya tadi saya melihatnya memang dari pihak pondok sudah ada usaha Hmm. mencegah. Dan apa usaha pencegahannya sudah, preventifnya sudah ada, solutifnya juga. Ya. Jadi Tapi memang tahu belum ya, belum melibatkan wali secara langsung. walaupun belum pernah mendapatkan undangan khusus untuk sosialisasi, tapi Ibu tahu ya, Ya. tahu pencegahan perundungan. Yeah. Bu, bisa diceritakan kalau ada perundungan nih, pencegahannya bagaimana atau penanganannya bagaimana? Yang sudah Ini tadi ya, kalau saya melihat dari anak yang junior kepada anak yang senior itu mereka ada rasa hormat, dan yang senior pada adik kelasnya mereka bukan merasa aku senior berarti aku ini tidak seperti itu, tapi saling menghargai. Ya. Saya melihatnya seperti itu. Dan alhamdulillahnya kalau anak saya di sini aman, jadi kalau kasus yang seperti Ustaz ini tadi saya belum melihat sendiri. Ya pernah saya mungkin belum sampai perundungan ya, cuma anak saya yang sudah lulus itu kebetulan dia di sini bagian ibadah dan bahasa, karena dia bagiannya itu kemudian dia melaporkan temannya kena hukuman. Temannya karena mungkin tidak suka karena dihukum, kemudian ngerjain anak saya membuat anak saya dihukum. Nah, tapi ya hanya sampai sebatas itu. Setelah itu saya tanya hubungannya ya biasa. Sebagai ya baik-baik saja ya. Ibu di sini ada enggak, menurut pengamatan ada enggak layanan konseling di sini, bimbingan konseling? Kalau oleh profesional belum. Tapi sudah pernah ada enggak layanannya? Ya tadi apa kan kami diberi kesempatan untuk menemui wali kelas gitu kalau ya. ada masalah. Berarti wali kelasnya ya, wali kelas. Belum dari segi tadi psikolog atau konselor kan di sini belum ada. Lewat wali kelas ya. Oh ya, ada psikiater. Oh, ada. Di sini punya dokter, kebetulan dokter spesialis kesehatan jiwa. Oh, ada toh. Suaminya Pak Ketua istri. Kalau ada kesehatan jiwa ya. Ya, ini memberikan kesempatan untuk menangani perundungan. Nah, misalnya ya, anak mengalami masalah sosial emosional, bagaimana Ibu akan mengadu? Wali kelas ya. Ya. Ibu tahu enggak, guru di sini sudah paham tentang konflik, tentang perundungan, kekerasan? Paling saya sebagiannya sudah, untuk yang sudah agak senior, untuk yang junior saya belum. Ya. Biasanya begitu dia selesai bersidang misalkan wali kelas kan, nanti dia misalkan sambil naik ke bagian nanti ke sambil yang pada sekolah. Kalau sandra mungkin tidak sambil dia akan dibahas juga dulu. Soalnya Nah, Bu, yang satu lagi pertanyaan ya. Nggih, Bu ya. Satu pertanyaan, Ibu ini. Menurut Ibu, apakah sekolah ini sudah memiliki prosedur ya pencegahan perundungan? Kalau secara khusus perundungan, menurut saya belum, karena tadi tindakan-tindakan hukuman dan sebagainya itu masih pada pelanggaran secara umum. Tapi mungkin sebetulnya sebagian itemnya masuk situ, karena tadi misalnya mengejek kakak kelas itu ada poinnya juga. Oh, ada ya. Berarti ada prosedur ya. Ada
tapi tidak eksplisit disebutkan perundungan. Tidak. Jadi kami di sini tidak menggunakan istilah perundungan. Tapi ya, kalau ada ya, ada item-item yang berhubungan dengan Nggih, matur nuwun Bu. Sudah selesai pertanyaannya. Cukup 6 yang harus kami tanyakan kepada Ibu. Matur nuwun Matur nggih. nuwun waktunya Bu. Oke, semoga data hari ini bisa membantu dari pondok ini Membantu untuk pondok menjadi penilaian lebih pondok ini. baik kualitas. Matur nuwun, mohon maaf nggih. sekolah anak kami kualifikasinya A. Apalagi kalau Insya nilainya Allah, 99. nggih. Nggih. Semoga dari data ini nanti kita Bisa. kumpulkan nggih. Karena kami ya hanya memotret, mengumpulkan data, mengirimkan data. Untuk kepastiannya tetap ada asesor validasi. Jadi asesor itu banyak Bu, ada asesor visit, kebetulan juga visit, kemudian ada hasil validasi, hasil diverifikasi, masih panjang prosesnya. Nggih. Nggih, matur nuwun nggih. Ini Semoga save berkah dulu. bermanfaat. Ya. Saya Kita istirahat sholat. dulu. Nggih. Matur nuwun. Habis ini murid selesai. Oke, putrane pinter. Nah, Apa tolong bujus kabeh? 5 anak. Ya Allah, oke ini dan mau coba. Rahasianya apa Bu? Satu saya di LSM lulusan sini juga. Hmm. Satu dapat beasiswa Hafiz di UMS dari sini juga. Di UMS jurusan apa? Teknik sipil. Teknik sipil. Satu di IPAS, dia lulusan dari sana, lulusan sini juga. Di mana IPAS apa? Ibnu Abbas. Oh, Jadi anak-anak saya itu dengan sertifikat hafalan dari sini dapat kerjaan, dapat pendidikan lanjutannya. Terus sampai ke KRI. Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Wah, Berkah akhirat dunia. untuk mahkota no. Nggih. Sampai ning keluarga untuk mahkota. Dapat mahkota. Limu Ya Pak, salam Pak. ya. Dan Nggih. Buatan enak nek. Kasihan nek menunggu nanti. ya resepnya apa ya? Anak limo Quran kabeh 30 juz ya. Jenengan nyemak ning omah berarti nek pas. Kami itu kalau kemarin dulu bapaknya memberi target 5 kali sehari gitu ya. Oh. Jadi kalau kemarin anak itu harus akan sekian kali sekian kali. Oh. Ayahnya poros murid almarhum. Wah. Gue. Oh. Dia dalamnya pundi? Dalamnya pundi? Wah, depan. Ayahnya belum apa tapi ya apa ya mungkin 10 juz lah tapi dari beliau memang mengandalkan anak untuk Padahal angel loh, nomor Quran. alhamdulillah Bisa. Iya.